want revenge. I could have killed you 10 times. And rip out your heart! This is what it feels like. Halo semuanya, saya Chandra. Di episode kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film trailer aksi asal Amerika Serikat yang berjudul Rambo: Last Blood. Film Rambo ini dirilis pada 20 September 2019. Kisahnya menceritakan tentang seorang veteran perang yang sudah damai menjalani hidup barunya di wilayah pedesaan Arizona, Amerika Serikat. Namun suatu hari ia terpaksa kembali ke dunia kekerasan yang telah lama ia tinggalkan, dikarenakan salah satu keluarganya menjadi korban penculikan, disertai kekerasan hingga membuatnya mati dengan mengenaskan. Hal inilah yang membuat sang veteran perang murka dan berusaha menuntut balas kelompok mafia yang telah berani mengusik kehidupan keluarganya. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Bertempat di Bowie, Arizona, kita berkenalan dengan John Rambo yang sedang berlatih kuda. Ia adalah seorang veteran perang yang sangat terkenal dan tangguh di masanya. Setelah 11 tahun perang Vietnam, John memilih tinggal di peternakan kuda milik ayahnya untuk mengisi hari-hari tuanya dan masa pensiunnya. Tak sendirian, di sana ia tinggal bersama dengan Maria, sahabat baik John sekaligus orang yang selama ini merawat John dan mendiang ayahnya. Tak hanya itu, di sana juga ada Gabriel, cucu Maria yang paling cantik. Gabriel dan Maria telah lama dianggap John seperti keluarganya sendiri. John sangat menyayangi mereka berdua. Pada malam harinya, John mendapat panggilan tugas, di mana diberitakan 3 orang pendaki tersesat di dalam hutan. Untuk mencari ketiganya, pihak kepolisian menurunkan helikopter, tim Charlie, tim Bravo, dan tim sukarelawan berkuda yang terdapat John di dalamnya. Cuaca yang begitu buruk dan akan terjadinya banjir bandang membuat tim evakuasi harus mundur ke titik kumpul. Sementara itu, John yang masih berjalan di dalam hutan menemukan seorang pendaki telah tewas di pinggir sungai. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya lagi dan menemukan 2 orang pendaki yang masih hidup. Saat John akan membawa keduanya untuk pergi dari sana, seorang pendaki menolak untuk dievakuasi karena ia harus mencari istrinya terlebih dahulu. John kemudian lalu memberitahu bahwa istrinya telah tewas di pinggir sungai. Tak percaya, pendaki itu pergi meninggalkan John dan seorang pendaki wanitanya di sana. Setelah badai berlalu, John lalu membawa dan menyerahkan seorang pendaki yang selamat ke tim medis. Di sana juga ia melihat petugas telah menemukan 2 orang mayat pendaki. Keesokan harinya, Maria dan Gabriel bertengkar. Gabriel meminta izin untuk pergi ke Meksiko menemui ayahnya di sana. Namun Maria melarangnya karena ayah Gabriel bukanlah orang baik. Pertengkaran keduanya pun terdengar oleh John yang sedang memperbaiki kendaraannya. Ia lalu menghampiri keduanya untuk mengetahui apa yang terjadi. Maria yang sudah terlanjur marah lalu menceritakan kejadian pada masa lalu. Dulu ibu Gabriel pernah dihajar ayah Gabriel saat perayaan hari Natal, dan John lah yang datang menyelamatkan ibu Gabriel. Di saat ibu Gabriel masuk rumah sakit karena sakit kanker, ayah Gabriel tak pernah datang untuk menjenguk, dan bahkan Gabriel pun tak pernah dianggap anak. Setelah ibu Gabriel meninggal, John lah orang satu-satunya yang mau menerima dan menampung Gabriel dan Maria, merawat Gabriel hingga besar saat ini.
Setelah mendengar semua cerita tentang ayahnya yang jahat, Gabriel pun mengalah dan meminta izin hanya untuk pergi ke rumah temannya. No quiero que veas a ese hombre. I'm gonna go to Antonia's. Okay. It's alright, she's a kid. Dari dalam mobil ternyata Gabriel masih kepikiran tentang ayahnya. Ia masih penasaran dengan sosok ayah kandungnya. Untuk membuktikan kebenarannya, diam-diam Gabriel memutar balik arah mobilnya untuk pergi ke Meksiko menemui ayahnya di sana. Setibanya di Meksiko, Gabriel terlebih dahulu menemui temannya yang bernama Giselle. Giselle lah orang yang selama ini diminta Gabriel untuk mencari alamat rumah ayahnya di Meksiko. Setelah menjemput Giselle pada malam harinya, mereka berdua lalu pergi ke rumah ayah Gabriel. Ternyata kedatangan Gabriel di sana tak disambut baik oleh ayahnya, yang akhirnya Gabriel pun mengetahui kebenaran tentang ayahnya yang sudah tak menganggap Gabriel sebagai anak. Cerita dari Maria sebelumnya pun tak terbantahkan lagi. Dengan perasaan yang kecewa, sedih dan menyesal tak mendengarkan omongan dari Maria, Gabriel pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun Giselle melarangnya. Giselle malah membawa Gabriel untuk pergi ke tempat hiburan malam supaya pikiran Gabriel tenang. Tak ada pilihan, Gabriel pun menerima ajakan Giselle. Setibanya mereka berdua di tempat hiburan malam, minuman Gabriel sengaja dimasukkan obat tidur oleh orang tak dikenal. Dan inilah awal malapetakannya. Scene selanjutnya berpindah ke seorang bos besar mafia kelas kakap Meksiko bernama Hugo Martinez dan saudaranya Victor Martinez. Dua bersaudara ini menjalankan bisnis narkoba dan menjual para wanita cantik. Kembali lagi ke Arizona, Maria dan John dikagetkan dengan kabar Gabriel yang menghilang di Meksiko setelah diberitahu Giselle melalui sambungan telepon. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Gabriel, John pun segera pergi ke Meksiko untuk mencari Gabriel. Pada malam harinya di Meksiko barulah kita ketahui ternyata Gabriel diculik oleh anak buah Victor Martinez dan saat ini sedang sekap di markasnya. Nantinya semua wanita cantik ini termasuk Gabriel akan Victor jual ke bos-bos hidung belang. Sementara itu John juga telah sampai di Meksiko. Tempat pertama yang ia datangi adalah rumah ayah Gabriel. Berhadapan dengan ayah Gabriel, John langsung menanyakan di mana keberadaan Gabriel. Dengan jujur ayah Gabriel pun menjawab tidak tahu. Tak menemukan Gabriel di sana, John lalu menemui Giselle, orang terakhir yang bersama Gabriel. Di dalam rumahnya, Giselle menjelaskan pada malam itu Gabriel menangis setelah diusir oleh ayahnya. Rasa kecewa yang sangat berat, Gabriel memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sebagai teman, Giselle mencoba menenangkannya dengan membawanya ke tempat hiburan malam untuk minum alkohol. Karena mabuk berat, mereka berdua terpisah di tempat tersebut. Terakhir, Giselle melihat Gabriel ditemui oleh seorang laki-laki tak dikenal. Tapi John tak percaya begitu saja apa yang diceritakan oleh Giselle. Terlebih lagi, John melihat gelang Gabriel berada di tangan Giselle. Kecurigaan John pun semakin kuat sehingga membuatnya sedikit kasar ke Giselle. Where'd you get this? Look at me. It was their mother's. Tak ingin mati, Giselle pun lalu menuruti kemauan John untuk minta diantarkan ke klub malam tempat terakhir kali Gabriel menghilang. Di sana John meminta Giselle untuk menunjukkan siapa laki-laki terakhir yang bersama Gabriel. Dan setelah mengetahui orangnya, John akan membuat perhitungan yang sangat mahal. That's the guy, man, on the couch. Get out of here. Di saat laki-laki itu keluar, John pun lalu mengikutinya dari arah belakang.
Dan ketika waktunya sudah tepat, ia langsung menodongkan pisau ke leher targetnya. Agar interogasinya berjalan dengan lancar, John menggunakan cara yang sangat humanis dan terbukti efektif. Laki-laki itu bahkan tak melawan saat tulangnya dipatahkan oleh John. Ditambah lagi kakinya rela ditusuk pisau. Saking kooperatifnya, laki-laki ini bersedia mengantarkan John ke tempat Gabriel terakhir kali ia jual. Tiba di markas penampungan Martinez bersaudara, John terlebih dahulu menghabisi laki-laki tersebut. Kemudian ia lalu segera naik ke atas apartemen untuk mencari keberadaan Gabriel. Tapi keberadaan John ketahuan oleh para penjaga. Di saat yang bersamaan, Victor membawa beberapa polisi korup untuk memberi mereka hadiah dengan meniduri semua wanita cantik yang mereka suka, termasuk Gabriel yang jadi korbannya. Kembali ke John lagi, ia tak memiliki jalan keluar dari sana. Semua anak buah Hugo Martinez dan Victor Martinez keluar untuk mengepung John Rambo dengan persenjataan lengkap. John pun sengaja digiring menuju ke tempat terbuka yang berhadapan langsung dengan Martinez bersaudara. Andas perdido, viejito. Musuh yang bersenjata lengkap dan tak mungkin untuk melawan mereka, John pun terpaksa harus mengakui kekalahannya kali ini. Apalagi wajahnya telah dilukai oleh Victor dengan pisaunya sendiri. John yang tak berdaya lagi tiba-tiba diselamatkan oleh seorang wanita yang dari tadi diam-diam mengikuti John dari arah belakang. John lalu digotong untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa ke rumahnya. Keesokan harinya, John mendapatkan perawatan medis di rumah wanita yang membantunya. Kondisi John saat ini sangatlah memprihatinkan. Ia harus beristirahat total selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, John pun telah pulih dari sakitnya. Nah, diketahui wanita yang membantu menyelamatkan John bernama Carmen Delgado. Carmen pun memberitahu jika John telah 4 hari dirawat di rumahnya. Ia sengaja membantu John karena keduanya memiliki masalah yang sama. Carmen bercerita ia adalah seorang jurnalis independen yang sedang menyelidiki kasus kematian adiknya 3 tahun lalu karena overdosis. Dugaan kuat menunjukkan Martinez bersaudara adalah dalang utamanya. Mendengar hal itu, John pun semakin khawatir akan keadaan Gabriel. Ia lalu meminta Carmen untuk memberitahunya di mana Victor menyekap para wanita yang ia culik sebelum semuanya terlambat. Singkat cerita, John pun telah tiba di tempat rahasia Victor menyekap para wanita cantik. Dan kali ini Om John kita akan benar-benar membrutal, kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, membunuh tanpa ampun dan sangat sadis. Di salah satu ruangan, John pun menemukan Gabriel dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana selama dalam penyekapan ia mengalami penyiksaan dari Victor. Wajah Gabriel luka karena sayatan pisau. Gabriel juga telah banyak mendapat suntikan heroin berbahaya. Itu terlihat dari bekas suntikan di tangannya, serta matanya yang menghitam dan kondisi tubuhnya yang melemah. Di dalam perjalanan pulang ke Arizona, Gabriel yang masih sadar meminta maaf ke John karena selama ini tak mendengarkan ucapan darinya dan ucapan dari neneknya Maria. Semua ini tak akan terjadi jika Gabriel tak memaksa untuk pergi ke Meksiko menemui ayahnya. John pun hanya menjawab dengan memberi semangat jika Gabriel akan segera sembuh. John juga mengembalikan gelang milik Gabriel yang diambil Giselle sebelumnya. Keadaan Gabriel yang semakin parah membuat kondisi tubuhnya semakin melemah karena efek overdosis.
Tak berselang lama, Gabriel pun menghembuskan napas terakhirnya. Gabriel. Gabriel. Setelah memakamkan Gabriel, John lalu membantu Maria untuk mengemasi semua barang-barang pribadinya. John meminta Maria untuk pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah saudara Maria yang ada di kota. Bukan bermaksud untuk mengusir Maria, tapi karena John punya rencana besar dan berbahaya yang tak ingin melibatkan Maria. Dan benar saja, ternyata John Rambo menyiapkan berbagai persiapan di kediaman rumahnya untuk melakukan aksi balas dendam terhadap Martinez bersaudara. John Rambo yang seorang mantan tentara pastinya sudah tak asing lagi bagaimana cara membunuh para musuh-musuhnya. Ia pun mulai merakit bom berdaya ledak tinggi, lalu memasukkan minyak bensin ke parit yang telah ia gali sebelumnya dan menanam bomnya di sana. Tak cukup dengan memasang bom di luar, ia juga memasang ranjau klembor di terowongan rumahnya. Lalu memasang jebakan-jebakan mematikan yang terbuat dari besi, kayu, dan minyak bensin. Kemudian John membuat denah lokasi untuk menggiring musuhnya masuk ke dalam terowongan agar terkena rencana jebakan buatannya. Lalu ia mengasah pisaunya dan juga anak panah busurnya. Setelah itu meletakkan beberapa senjata di berbagai titik, dan yang terakhir kembali melatih dirinya dengan menggunakan busur panah agar tepat sasaran. Pada malam harinya, John kembali ke Meksiko untuk menemui Carmen. Ia memberitahu Carmen bahwa ia akan menuntut balas dendam atas kematian Gabriel. Ia akan membuat Martinez bersaudara merasakan sakit yang amat menderita karena telah berani merenggut nyawa Gabriel. Seorang anak yang ia sayangi, ia jaga, ia rawat hingga tumbuh dewasa. Tak ada kata belas kasihan bagi orang-orang seperti Martinez bersaudara kecuali mati dengan mengenaskan. Lalu kemudian John meminta Carmen untuk memberitahunya di mana alamat tinggal pribadi Victor Martinez. Singkat cerita, John pun telah tiba di tempat tinggal Victor Martinez. Berbekal pengalaman tempur di masa lalunya serta terlatih di berbagai medan perang dan memiliki kemampuan menghabisi lawannya jarak dekat, John pun segera beraksi. Dengan singkat, keesokan paginya, Hugo Martinez dikejutkan dengan kematian tragis saudaranya. Semua anak buahnya serta pihak kepolisian memenuhi tempat tinggal Victor Martinez. Sebagai peringatan keras dari John Rambo, ia memenggal kepala Victor Martinez dan meninggalkan jejak berupa foto Gabriel. Mengetahui siapa yang telah membunuh saudaranya, Hugo Martinez dan anak buahnya lalu segera mempersiapkan diri untuk melakukan aksi balasan. Mereka akan datang ke Arizona, tempat tinggal John Rambo. Sementara itu, John Rambo sendiri melepas semua kuda-kuda yang ia pelihara selama ini, karena ia akan membuat tempat tinggalnya menjadi kuburan massal yang sangat mengerikan bagi Hugo Martinez CS.
Berhasil membunuh semua anak buah Hugo Martinez secara satu persatu dengan jebakan-jebakan mematikan, kini giliran Hugo Martinez. Tapi sayangnya John terkena tembakan di perut kiri dan di punggung kanannya. Namun bagi John Rambo, luka tembakan seperti itu tak ada arti baginya. Ia kemudian lalu menggiring Hugo Martinez melalui alat komunikasinya untuk menuju ke titik kematian yang telah John siapkan khusus untuk Hugo Martinez, yang disertai dengan ledakan bom-bom yang terpasang di terowongan. Setelah membunuh Hugo Martinez dengan cara yang amat sadis, maka terbalaslah dendam John Rambo untuk Gabriel, berharap Gabriel akan tenang di alam sana. Sambil menahan rasa sakit karena luka tembak tadi, John pergi ke depan rumahnya hanya untuk duduk di kursi goyang, mencoba menenangkan pikirannya di sana setelah beberapa hari terakhir sibuk dengan dunia kekerasan. Adegan ini pun menjadi scene penutup di film Rambo Last Blood. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video cerita film berikutnya. Bye bye.